Kita jadi kayak orang nggak ngerti apa-apa. Iya, karena mungkin karena disekolahin jadi tambah ribet. Malah Ibnu Qayyim mengatakan annal ilma wal akla wal hala hujubun alai. Itu hijab. Ilmu, akal, perasaanmu saja hijab. Untuk bisa mukasyafah itu ya? Untuk mukasyafah. Padahal harus hiyal fana'u fi syuhudil haqiqah. Harus tenggelam dari persoalan tadi. Perasaan-perasaan tadi dihilangkan. Sampai kita bisa bedakan mana hawa nafsu, mana bukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana zikir yang diperintahkan oleh Allah itu dan disyariatkan oleh Allah itu, maka kita akan tanyakan kepada guru kita Ustaz Abu Sangkan. Saat ini kita akan diperintahkan untuk berbanyak zikir. Sampai ada yang zikir ratusan, ribuan kali gitu ya. Bahkan tidak tidur semalaman nih. Ini apakah zikir seperti ini yang dicontohkan oleh Rasulullah? Sebenarnya berzikir itu kan muncul dari apa? Dari mana munculnya? Contoh, saya ingat anak saya atau istri saya. Dari begitu anak lahir, saya teringat terus sepanjang hidup anak saya. Begitu saya menikah, sejak itulah saya ingat istri saya terus-menerus tanpa terputus. Ingat itu aslinya cuma sekali. Ingat sekali ya. Cinta itu aslinya cuma sekali. Rasanya itu sepanjang masa. Makanya karena cinta itulah akhirnya selalu ingat. Karena cinta akhirnya selalu ingat. Selalu ingat. Karena aku beriman, sekali beriman kepada Allah itu, sekali saja, maka akan selalu ingat. Itu zikir. Itu zikir. Ini banyak orang keliru. Dia mulai bukan dari keimanan. Kita kan terbiasa gini. Terbiasa kita mulai dengan bacaannya apa. Itu sering kita dengarkan. Kita baca apa sih gitu loh. Kok zikir bacaannya apa? Sebenarnya mulai dari zikir itu dimulai dari keimanan sebenarnya. Ya ayyuhalladzina amanu uzkurullah dzikran katsira. Amanu dulu, baru uzkurullah dzikran katsira wasabbihuhu bukrata wa asila. Jadi benar-benar keimanan dulu yang muncul. Rasa cinta itu sehingga akan sering menyebut nama Allah. Rasa rindu itulah yang menyebabkan engkau akan selalu ingat Allah. Rasa cinta itu sebenarnya itu. Makanya disebutkan dalam kitab Al-Khusyu' fi Shalah, zikir dibagi urut-urutannya. Sebenarnya urut-urutannya kalau ditulis dalam kitab ini, urut-urutnya kan dari zikr bilisan. Yang banyak kita lakukan sekarang. Lakukan ya, bilisan. Kemudian zikr khafi, zikr hakiki kan gitu. Zikr khafi itu apa Ustaz? Nah ini, kita mulai lisan dulu. Lisan dulu. Kalau saya sebenarnya inginnya zikrul hakiki. Langsung. Zikrul hakiki adalah zikrullah ta'ala li abdi. Ingatan Allah. Zikirnya Allah kepada sang hamba. Puncaknya, itu yang paling enak. Itu puncaknya berarti. Aku pengennya itu langsung dari awal dan puncak yang ini sebenarnya. Inginnya saya itu sebenarnya. Kita akan pahami ini nanti. Baik. Kalau kita mulai dari zikir bilisan, kita akan capek. Harus, makanya ada latihannya sampai 1000 kali, 12.000 kali, lama-lama capek dan jenuh. Kenapa? Karena tidak muncul dari Allah. Zikir itu sendiri kalau tidak dari Allah, capek dan penat. Gitu loh. Khafi itu yang mana? Yang tersembunyi. Dan lapisan-lapisan batin itu tahu berlapis-lapis. Jadi sampai dibahas dalam banyak orang yang tentang spiritual begitu lapisan. Lapisan kita kan cuma ini aja.
Kita suruh memperhatikan sampai ada dimensi-dimensinya. Sulit kita mencari mana yang khafi, gitu kan? Mana yang fuad. Kita nggak bisa bedakan mana fuad, Qalb. mana qalb. Coba, akhirnya kita apa? Mikir, bukan zikir akhirnya. Coba, akhirnya apa? Kita sekolah. Gara-gara sekolah itulah akhirnya kita disuruh mikirin. Mana fuad tadi, mana qalb tadi, Lubab, mana lub. lubab. Iya, iya. Ya kan? Mana yang lub, ya kan? Lubbuha, ruhuha, wal lubbuha. Ruh mana, lub yang mana, udah jadi bingung. Sehingga kita dibikin kayak pecundang yang salah, yang bodoh. Akhirnya kita kayak orang bego aja gitu. Iya. Kita jadi kayak orang nggak ngerti apa-apa. Padahal itu yang mana itu sampai sekarang. Iya, karena mungkin karena disekolahin jadi tambah ribet. Malah Ibnu Qayyim mengatakan annal ilma wal aqla wal hala hujubun alai. Itu hijab. Sampai kita tidak bisa mengerti gara-gara terlalu banyak ilmu. Annal ilma wal aqla wal hala hujubun alai. Ilmu, akal, perasaanmu saja hijab Untuk bisa mukasyafah itu ya. untuk mukasyafah. Padahal harus hiyal fana'u fi syuhudil haqiqah. Harus tenggelam dari persoalan tadi. Perasaan-perasaan tadi dihilangkan. Sampai kita bisa bedakan mana hawa nafsu, mana bukan. Nah, zikir yang asli. Kita ambil yang asli dulu. Bukan kita yang knowledge kita yang bertele-tele. Iya. Bisa nggak saya berzikir yang Allah menzikirkan saya? Wah, itu yang nih saya harus ulangi nih, Ustaz. Iya. Biar paham. Bagaimana kita berzikir sebagaimana Allah menzikirkan kita. Iya. Nah, itu gimana tuh? Santai ini. Makanya perhatikan kalimat ini, ayat ini. Walakinnallaha habbaba. Tetapi Allah turunkan rasa cinta, ya kan? Ilaikumul iman, berupa keimanan, wazayyanahu fi qulubikum, dan menghiasi hatimu. Baik. Tetapi Allah turunkan rasa cinta. Kan kita itu sebagai objek, Iya. ya, yang hanya diam menunggu turunkan rasa cinta dan iman dalam hati. Sama, saya menunggu zikrullah ta'ala li abdi. Allah berzikir kepada hambanya. Sama dengan fama yuridillahu ayyahdiyahu yasrah sadrahu. Aku menunggu apa? Barang siapa yang kuingini untuk dibuka, yasrah sadrahu, akan kulapangkan. Tetapi barang siapa yang tidak kuingini, wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu daiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Barang siapa yang tidak kuingini untuk dibuka, maka ikut tutup hatinya itu. Seperti sesak dibawa ke angkasa itu. Lalu bagaimana zikrul hakiki itu? Zikirnya Allah terhadap sang hamba. Kita akan dipanggil oleh Allah. Wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang. Mulai dari mana kita dapat jiwa yang tenang? Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya engkau berzikir pada Allah dari diriku sendiri. Dari saya dulu. Fadhkuruni. Fadhkuruni. Adzkurkum. Sampai Allah memanggilmu. Hei Abu Sangkan, fadhkuruni. Bisa nggak? Kapan kita pernah dipanggil? Fadhkuruni. Adzkurkum. Allah jadi ingat kepada kita ya. Ingatlah aku, wahai Abu Sangkan. Aku akan ingat. Berarti ada dua keadaan. Keadaan batinku, Allah. Hanya sederhana aku panggil Allah. Ya Rabb. Adzkurkum. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Kenapa ada tatma'innul qulub? Karena ketemunya dua batin bainal mutabatina ini. Batinul mukasyif wal mukasyaf. Ketemu batin antara batinul mukasyif wal mukasyaf. Ketemu di sini. Terasa. Ya.
Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Allah turunkan sakinah, tenang ke dalam hati. Rasa tenang ini dia akan selalu berzikir tiada putus. Zikrullah ta'ala li abdi. Dan kita tak terputus. Kenapa? Karena Allah turunkan sakinah itu tanpa putus. Cinta itu makna walakinnallaha habbaba itu tak terputus. Zikir yang asli itu tak terputus. Hitungnya apa? Tak ada hitungan. Tak terputus dari mulai fa'idzan qadaytumus shalah fadhkurullaha qiyaman qu'udan wa 'ala junubikum fa'idzat ma'nantum faqimus shalah. Setelah engkau selesai salat, fadhkurullah qiyaman, berdiri langsung tak terputus, wa qu'udan duduk, wa 'ala junubikum sambil berbaring, enggak terputus. Kalau dari pikiran saya putus, Capek ya. capek. Tapi kalau dari Allah, zikrullah ta'ala li abdi. Kalau zikirnya Allah Ta'ala kepada sang hamba, saya nggak putus-putus. Karena Allah yang mengingatku setiap saat. Untuk menjadi orang pilihan itu gimana, Ustaz? Yang diingini oleh Allah. Itu yang... Faman kana yarju liqa'a rabbi falya'mal amalan salihah. Kuncinya itu. Kuncinya di situ. Barang siapa yang ingin ketemu Allah, falya'mal amalan salihah. Lakukan amal yang soleh, yang baik-baik. Itu muncul. Ini pribadi. Ma'rifat itu pribadi banget. Jadi kalau amal soleh, semua ibadah yang dilakukan itu adalah zikir daripada Allah. Zikir. Sholat, puasa, zakat, puasa, semuanya. Haji. Kan zikir semua itu. Cuman kan kita milih khusus hanya zikir. Lisan tadi ya, seolah-olah zikir itu ya hanya lisan. Lisan. Padahal itu hanya bagian aja. Bagian saja. Mungkin kalau saya coba simpulkan sedikit gitu, Ustaz. Lisan itu sebenarnya ekspresi dari batin tadi gitu. Ekspresi dari batin. Iya, iya. Betul. Saya Allahu Akbar, ekspresi dari batin. Batinnya dulu sebenarnya harusnya. Ya. Zikir saja itu Allah yang menzikirkan. Kalau nggak dizikirkan, nggak kuat kita itu. Mazaka minkum min ahadin abada walakin Allah yuzakki mayasya. Engkau tidak akan pernah bersih hatimu selama-lamanya. Walaupun ada konsep dalam jalan spiritual tertentu, harus ada pembersihan hati. Ya kan? Sampai ada levelnya. Bersih hati sudah tingkat 10, bersih hati tingkat sekian gitu. Itu gimana? Nah, kan gitu. Kata Allah, mazaka minkum min ahadin abada walakin Allah yuzakki mayasya. Sampai bisa ditentukan tingkatannya gimana? Bahkan sampai ditentukan ada walinya. Iya, iya. Atau zikir yang sudah harus sampai ribuan kali baru disebut tadi udah masuk ke tahap. Itu nggak bisa itu deh. Nggak bisa. Itu kan bukan itu sebenarnya yang dimaksud dengan zikir. Saya perlunya zikir sekarang kok. Saya perlunya Allah sekarang kok. Sekarang gini. Aku perlu ingat Allah kapan? Kan sekarang. Iya. Saya tidak tahu tingkatan apa namanya. Iya kan? Saya perlunya sekarang. Sholat itu saya perlunya sekarang. Istighfar saya perlunya sekarang. Tingkatan apa saya? Siapa ngasih tingkatan saya? Nggak ada urusan dengan orang lain. Nggak ada urusan dengan orang lain. Kalau saya berkaitan, saya berguru kepada orang lain, ngeri. Langsung aku dinilai. Kau tingkatannya masih rendah. Kau tingkatannya masih tingkat begini. Dinilai. Jadi kini pribadi banget. Jadi ilmunya sama dengan bicara sholat, khusyuk. Sama. Jadi walaupun itu imamnya imam hebat, tapi tetap aja sholatnya pribadi-pribadi. Robbi fili saya saja nggak boleh diketahui oleh istri. Nggak boleh ditanya. Saya bilang, Dek, tadi minta ampun kenapa kamu? Wah, kan repot. Kalau dia punya rahasia-rahasia kesalahan. Ya kan? Iya. Nggak taunya dia ngambil duit kita lagi kan gitu. bahasa. Kan gitu. Taubat kan itu. Taubatnya nggak boleh ada yang tahu. Saya punya rahasia kesalahan yang sangat memalukan. Istri pun tidak boleh tahu. Dan hubungan pribadi seorang hamba dengan Allah. Gitu. Allah, iya. Gitu loh. Jangan sampai aib kita diketahui. Wa'fu anni. Tutup aibku. Wajburni.
Iya. Robbi firli warhamni wajuburni, kan ditutup itu. Iya, minta ditutup aib-aib. Iya. Dan hapus dosa-dosaku. Tutup aib, malah kasih tahu ke istri, ke anak, Di medsos apalagi. Di medsos itu kerjaan Yahudi itu. Jadi itu sebenarnya. Makanya, jadi kembali lagi kepada zikir. Zikr bilisan itu ungkapan sebenarnya. Contoh, la tahzan innallaha ma'ana fa'anzalallahu sakinatahu. Berkaitan, jangan kau bersedih hati. Innallaha ma'ana. Itu kan nggak dibaca. Itu kan lisan sebenarnya. Pertama kepada diungkapkan Rasulullah kepada Abu Bakar. La tahzan. Ini kan lisan. Innallaha ma'ana fa'anzalallahu sakinatahu. Jadi innallaha ma'ana. Allahu ma'i. Gitu kan? Allah bersamaku. Ketika saya berada bersama Allah, itu kan hati kita sudah ada. Hatinya Nabi sudah begitu. Disampaikan kepada Abu Bakar. Kan gitu. Hatinya Nabi kan sudah begitu tuh. Innallaha ma'ana. Kondisi batin Rasulullah. Kondisi batin Nabi sudah begitu kan gitu. Innallaha ma'ana. Nah, terpengaruhlah Abu Bakar, getarannya ikut. Maka dia merasa tenang setelah dibicarakan seperti itu. Akhirnya Abu Bakar tenang berdua di situ. Walaupun dalam intaian musuh. Intaian musuh sudah hampir kena sudah itu. Kayaknya nggak mungkin nggak dapet itu. Mati dari dua-duanya kan gitu bahasanya. Tapi itu tadi. Baik lagi. Ketika Allahu Akbar kan lisan juga. Allahu Akbar bilisan dikeluarkan. Itu muncul dari mana Allahu Akbar? Ada kalimat Allah Akbarnya saja sudah batin. Kalimat Allahu Akbar saja, Akbarnya itu sendiri batin, mengungkapkan batin. Allah yang maha besar. Allah maha besar. Berarti muncul dari mana? Dari batinnya. Khafi. Dari mana? Ayatnya saja bacaan dari Allah. Muncul dari kalimat yang terdalamnya, lisan yang dari Allah, itulah diungkapkan karena Al-Quran. Yang dibacakan Al-Quran. Quran itu dari batin yang terdalam Nabi. Yang bersih. Dan kita itu begini. Ini Nabi baca Quran. Kemudian kita dengarkan. Nempelkan jiwa kita. Jangan pakai hawa nafsu. Illa wahyu yuha. Karena datangnya dari wahyu Allah. Maka kita ketika mendengarkan Nabi baca Quran atau kita baca Quran, ikuti hawa nafsu jangan dipakai. Jadi seolah-olah Allah sedang berfirman terhadap sedang berbicara. Ayat itu turun. Makanya kita tidak boleh menggunakan hawa nafsu ketika baca Quran. Jadi itu apa? Zikr bilisan yang muncul dari hakiki. Hakiki muncul keluar ke khafi, yang tersembunyi dikeluarkan ke batin. Ya kan? Kemudian ke lisan. Atau dari lisan itu muncul dari khafi, khafi muncul dari hakiki. Itu yang benar itu. Lisan dari khafi, khafi dari hakiki. Dari Allah. Dari Allah gitu. Jadi tidak mengatakan kita zikir dulu bilisan aja dulu gitu kan. Lisan 1000 kali, lisan itu 1000 kali. Loh, kalau nggak dari khafi gimana? Kalau nggak dari hakiki gimana? Capek. Tapi ada saja yang sampai ribuan kali, sampai tidak tidur dan ritual-ritual tertentu gitu ya. Stres nanti. Capek. Stres. Jadi itu akan menjadi zikir yang apa? Menjadi confused. Takutnya apa? Takutnya itu kan hanya riyadhah. Riyadhah latihan saja. Latihan, tapi jangan sampai lupa tujuannya itu. Kadang-kadang justru itu riyadhah lebih utamakan, tapi tidak mencari hakikatnya. Kalau tujuannya adalah, kalau dihitung-hitung nih, Nabi riyadhahnya kapan? Iya. Iya kan itu? Padahal Nabi itu sholat tahajudnya itu begitu lamanya, fa'atola, panjang jadi. Jadi Nabi kalau bertarekat, kalau dalam bahasa kita tarekat, anggaplah saya nggak setuju sholat itu sebagai tarekat yang maksud tarekat pada umumnya. Itu sholat itu sudah paling sempurna.
gitu loh, sempurna. Tahajudnya Nabi Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran, rakaat pertama, rukuknya biqadri qiyami, rukuknya setara dengan Al-Baqarah. Dari situ ada salawat juga, gerakan-gerakannya juga sudah zikir. Salat itu gerakannya itu sudah zikir. Gerakannya saja, tumaknina itu udah zikir. Jadi banyak orang confused tentang masalah ini, bahwa orang nggak tahu bahwa tumaknina itu rukunnya sholat. Kan gitu ya, gerakan-gerakannya itu udah zikir. Kan selama ini kan zikir, kembali lagi pada zikir. Selama ini zikir kan mesti ada kalimat-kalimatnya. Seolah-olah begitu, Ustaz. Selalu begitu. Kebanyakan orang menganggapnya ya zikir itu seperti itu. Iya kan, wukuf di Arafah gimana dong? Diam aja sebenarnya wukuf. Wukuf makatha wasakana. Diam dan tenang di situ. Menempat di situ. Itu sudah zikir. Ruku aslinya kan bacaannya sunnah, tapi rukuknya itu sendiri kan zikir. Nah gitu loh. Dengan tumaninah. Tumaninah itu cinta. Apa harus dibaca? Cinta itu kan nggak perlu dibaca. Itu sudah zikir. Kondisi batin ya. Kondisi batin. Walakinnallaha habbaba. Iman itu kan gitu. Iman itu kondisi batin, kan nggak usah diucapkan lagi. Begitu dia iman, Allahumma alhimni rusdi wa qini sarra nafsi. Ya Allah, beri aku ilham. Sekali saja aku minta ilham. Enggak dibaca Allahumma alhimni rusdi, Allahumma alhimni rusdi. Ya Allah, aku minta ilham. Makanya inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min da'watin la yustajabu laha. Kan kayak macam doa. Ya Allah, inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, aku berlindung dari ilmu yang tak manfaat. Kan banyak ilmu kita itu, tapi banyak enggak ada manfaat. Jadi hadisnya sudah penuh sekali. Wa min qalbin la yakhsha. Aku berlindung dari hati yang tak pernah khusyuk. Nah, khusyuk itu kan dengan takut sama Allah itu. Masa kalimat takut dibaca sampai 1000 kali? kondisi batin itu. Kondisi batin gitu. Kemudian wa min nafsin la tasba, dari jiwa yang tak pernah puas. Kita nggak puas-puas tuh. Alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan, nggak puas-puas hati itu. Wa min da'watin la yustajabu laha. Aku berlindung dari doa-doa yang tidak pernah dikabulkan. Ini kan pribadi banget. Sholat itu pribadi banget. Nggak bisa deh. Ngajarin kita tuh nggak bisa. Susah ngajarin kayak gini nih. Ya kan? Nggak bisa dimasukkan juga. Jadi seorang guru, ya kayak kita kan guru nih. Guru bahasa Arab. Guru sholat gitu. Itu nggak bisa. Guru zikir, tetap nggak bisa. Zikir itu pribadi. Pribadi banget. Zikir bilisan, zikir khafi, zikir hakiki itu pribadi banget. Sholat itu pribadi banget. Sampai dituntun, ngeri kalau dituntun. Kalau zikir itu bisa sampai juga dipengaruhi oleh tadi, kan ada tadi jiwa yang buruk, zikir juga yang bisa dipengaruhi juga oleh setan itu tadi. Bisa. Pada dasarnya jiwa kita kan sebenarnya kan ada dua itu kan. Posisi jiwa kita itu wa nafsi wa masawaha fa'alhamaha fujuraha. Prinsipnya ini. Kita punya jiwa yang buruk. Allah ilhamkan dasarnya jiwa kita memang dasarnya buruk sebenarnya. Wa nafsi wa masawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Wawunya wawu ataf tuh disambungkan dengan takwa, ilham takwa. Ada ilham fujur, ada ilham takwa. Nah, kita kasih tugas untuk membersihkan jiwa. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang membersihkan jiwanya. Nah, ini kan di sini posisi kita itu, membersihkan jiwa. Tapi engkau tidak akan bisa bersih jiwanya selama-lamanya. Ma zakka minkum min ahadin abada walakinallahu yuzakki man yasha. Kita hanya ditugaskan untuk membersihkan saja. Tapi tunggu nanti Allah akan bersihkan jiwa kalian itu. Nah, itu. Jadi itu diantaranya. Jadi zikir yang hakiki itu yang kita harapkan. Jadi kalau sudah dapat, enaknya sudah zikir tanpa putus. Duduk begini sudah terzikirkan. Tidur sudah terzikirkan oleh Allah. Nah, itu yang kita harapkan sampai seperti itu. Waduh, luar biasa kenikmatan. Kalau sudah bisa dapat zikir hakiki tadi ya, karena tidak ada kelelahan, tidak ada kecapean,
Dan justru kenikmatan tadi Mas Adi. Ini zikrul hakiki itu gini. Yang penting dari saya dulu. Ada mujahadah tadi dari diri. Gitu. Mujahadah dari kita sendiri. Itu hari-hari kita harus bisa bedakan tuh. Mana muncul dari hawanya kita. Mana muncul dari Allah. Kalau dari kita, fadhkuruni. Saya, zikir pada Allah. Tanpa putus. Terus mengamati zikir kita. Terus tanpa putus begini Allah. Dalam hati terus tanpa putus. Hati-hati. Kalau sampai tidak dapat azkrukum, nanti hawa nafsu kita yang berperan banyak. Oh gitu. Kita harus membaca. Gitu kan? Huwallazi anzala sakinah, muncul nggak? Allah turunkan sakinah. Jadi ada dua nih. Ini dari saya nih. Ini sakinah tapi dari saya nih. Contohnya, saya kayaknya. Ini masih kayak orang zikir biasa. Ini namanya sakinah namanya. Anggaplah saya bicara tentang sakinah. Ada huwallazi anzala sakinah fi qulubil mu'minin. Nah, saya dapatkan sakinah tapi dari diri saya, min nafsihi. Kata Ibnu Qayyim mengatakan min nafsihi, dari dirinya. Oh, bukan anzala. Bukan anzala sakinah. Dikira min kharij, dikira dari luar. Jadi dua, ada dari diri saya, ada dari Allah. Kalau tenang dari saya, ya ini namanya tenang dari saya pribadi nih. Aku tenang nih. Santai-santai nih tenang, nggak ada masalah, tapi hati saya berzikir. Tapi zikirnya, tenangnya masih dari hawa nafsu. Ini banyak kejebak. Bisa dibedakan tadi? Bisa dibedakan. Gimana nih? Nah, saya juga bisa ngajarkan. Karena itu pengalaman pribadi. Pengalaman yang harus dialami. Contoh ya, misalnya ini. Kita lagi zikir nih. Ini pribadi nih. Tiba-tiba turun tuh. Ada sakinah. Min kharij. Dari luar. Turun. Dan itu sebentar. Pengajaran itu sebentar. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'min. Allah turunkan sakinah. Ini sakinah turun nih. Bisa bedakan? Bisa. Minaz zulumati ilan nur. Bisa bedakan. Dari tadinya gelap, karena nur datang. Fahuwa ala nuri min rabbi. Banyak kita tidak tahu tentang nur itu apa sih. Maka saya bilang, kalau kita sekali saya dapat nur sekali saja, cahaya itu datang, itu akan dapat selama-lamanya. Contoh, apakah sama orang yang buta dan orang yang melihat? Tidak sama. Seandainya saya buta sejak kecil, saya tidak tahu warna, saya tidak tahu matahari, saya bentuknya seperti apa, saya tidak tahu. Tiba-tiba aku bisa melihat. Mungkinkah saya ingin tutup mata saya? Ya, tidak mungkin. Gak mungkin. Karena begitu dapat cahaya sekali, saya bisa bedakan mana waktu saya buta, mana waktu saya melek. Dan ketika saya dapat melek begitu, saya bisa terang benderang. Saya tidak mau merem-merem saya itu. Saking terpana dengan cahaya itu. Cahaya itu. Cahaya ini bagi orang dapat cahaya, apakah sama orang yang dibuka hatinya oleh Allah, lalu ia dapat cahaya? Nggak sama. Makanya, fawailul lil qasyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalim mubin. Maka celakalah orang yang mengeras hatinya untuk ingat pada Allah. Ulaika fi. Mereka itu fi, di dalam itu kegelapan. Gelap. Kita ngomong Quran nggak terbetar. Dia zikir nggak segetar. Dengar azan nggak tergerak. Nggak tergerak sama sekali. Nah, ini begitu dia tersingkap dengan cahaya Allah tadi itu, maka di situ zikirnya tanpa putus disebut zikrul hakiki. Tanpa terputus sudah. Dan bisa tahu, oh ini zikir dari diri saya nih. Kan fadhkuru nih. Yeah. Ini zikir dari Allah datang nih. Aku dizikirkan sekarang nih. Nah itu, tapi sangat pribadi saja ya. Untuk bisa membedakan mana ini yang pribadi dari zikrullah, mana yang dari zikir pribadi. Iya, dan itu tidak bisa diajarkan. Yang bisa cerita gini aja. Yang bisa, oh ada ya ayatnya, oh ada zikirnya, oh kita hanya cerita, oh kita dapat nggak? Jadi komunikasi kita komunikasi begini nih, hari ini dapat nggak?
Oh nggak bisa nih, karena tadi saya terlalu banyak bicara, saya terlalu banyak ngobrol yang enggak, ketutup nggak? Iya. Oke, kita berwudu yuk. Gimana berwudu tuh? Man tawadda'a nahwa hadza tsumma shalla raka'atain la yuhadditsu fihi ma nafsahu ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa berwudu, berwudu itu zikir. Ya kan? Berwudu zikir, membersihkan jiwa. Puasa itu zikir, ya kan? Nah, ketika berwudu, coba cara berwudu coba. Bisa nggak dibuka? Oh, ternyata ketika sudah dimaafkan, ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambi. Allah memaafkan dosa-dosaku. Dosa-dosa itu bisa menutup zikir kita. Sehingga kita tidak tersingkap lagi. Jadi dosa itu yang menutup cahaya itu masuk dalam. Tapi dosa-dosa kecil, nggak mungkin dosa besar. Kalau orang sudah disingkap, itu sulit untuk berbuat dosa besar. Kalau kecil masih sangat mungkin, sangat mungkin. Kecil itu bisa lupa, tiba-tiba kita ngobrol seenak-enaknya. Nah, itu biasanya hanya sebentar saja, kok tertutup ini, kok gak enak. Langsung ditegur seolah-olah gitu, Ustaz. Iya, kok gak enak sholat saya itu. Kok ada apa kok, rasanya kok hati kok ketutup ini. Oh, langsung muhasabah, oh ini ada sesuatu. Langsung, iya. Langsung gak enak. Gak enak, takbir biasanya enak, zikir biasanya enak, tiba-tiba gak enak. Itu disebut istitarun zulmah. Itu cepat seketika, nggak mungkin bisa dibiarkan. Wah, aku udah zikir sudah 2 bulan nih. Oh, nggak mungkin. Berarti nggak pernah dapat. Kan ada, Ustadz dulu saya pernah ikut loh, rasanya enak sekali. Terus sekarang gimana? Wah, udah 5 tahun nggak pernah aktif. Saya bilang nggak mungkin. 5 tahun nggak zikir, sekarang pengen kayak dulu saya waktu 5 tahun yang lalu saya zikirnya tenang sekarang. Berarti nggak pernah. Sebab kalau cahaya itu nggak ada, tiba-tiba mata kita buta, seketika itu aku minta melek seketika itu. Nggak mungkin dibiarkan, aku mau buta lagi, kayak dulu lagi mau buta. Nggak mungkin. Sepertilah orang perbandingan, apakah sama orang yang dibuka dan yang tidak dibuka. Lalu dia dapat cahaya. Nggak sama. Kalau udah dapat cahaya sekali dari Allah, dia nggak mau ditutup. Dan selalu bertahan dia. Dia nggak berani melakukan dosa-dosa besar itu. Kepleset-pleset iya gitu loh. Tapi kepleset sekali, seketika itu ya kembali. Nah itu kira-kira. Masya Allah, Ustaz. Jadi terbuka saya sekarang. Dan sangat merindukan tadi dapat cahaya dari Allah. Dengan cahaya itulah yang, sehingga kita bisa membedakan mana ketenangan yang dari diri sendiri, hasil rekayasa sendiri ya, mana ketenangan yang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini juga mudah-mudahan jadi pengalaman jamaah semua ya, pemirsa di rumah, jamaah al-khusyuk. Dalam perjalanan untuk khusyuk ini kan pasti banyak rintangan saja. Godaan setan, hawa nafsu gitu saja. Dan tadi seperti dijelaskan oleh Ustadz, ketika Allah sudah menurunkan cahayanya, maka tidak akan mungkin kita ingin menutup kembali. Nggak mungkin ya. Maka terus akan menikmati cahaya itu. Walaupun ada sekali-sekali tergelincir, akan kembali kepada pasti Allah. Kembali. Mudah-mudahan kita istiqomah dan dalam kekhusyuan, dan mudah-mudahan Allah selalu menurunkan cahayanya untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.